Jadi awalnya itu banyak masalah-masalah yang terjadi di kelas, seperti kayak muridnya itu ngantuk, sulit konsentrasi, kebanyakan bengong, agak kesulitan anak-anak itu belajar, apalagi untuk materi pembelajaran yang lumayan cukup padat seperti materi IPS. Jadi di situ kendalanya. Oke, anak-anak, hari ini seperti yang Guru sudah bahas kemarin, kita belajar tentang kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Setelah dia mengikuti kegiatan, beberapa pelatihan tentang kompetensi pedagogi guru, saya ketemu tentang pembelajaran diferensiasi, di mana mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Nah, dari situ saya mulai asesmen awal dulu. Ternyata itu banyak murid-murid saya itu yang suka atau yang bercita-cita menjadi seorang atlet bola, terus juga dokter. Nah, jadi saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang mengakomodasi hobi dan cita-cita mereka. Jadi mulai dari itu, asesmen awal yang saya lakukan itu saya lihat minat belajar siswa, profilnya seperti apa. Nah, dari situ saya mulai melakukan pendekatan. Mata pencarian hidup ya, sosial, budayanya. Budaya di Vietnam itu, mereka terdiri dari banyak etnis ya, banyak sih etnisnya. Jadi pembelajaran diferensiasi konten ini tidak hanya konten saja, ada prosesnya juga, ada juga sampai ke produknya. Jadi bisa nanti sesuai dengan minat, profil, dan kebutuhan belajar anak. Jadi memang benar-benar diferensiasi ini mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman dari setiap keunikan anak-anak masing-masing. Silakan kalian pilih satu negara, tulis di sticky note-nya mengapa kalian memilih negara tersebut dan ingin mempelajari negara tersebut lebih lanjut. Sebelum itu, Bu Guru akan tampilkan satu buah video yang berkaitan tentang peran dan posisi masing-masing negara dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Selanjutnya, untuk menambah wawasanmu, mari kita cermati informasi berikut dengan seksama. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Anak-anak itu lebih senang, lebih bersemangat, dan lebih ketika mempelajari sebuah materi, mereka akan mempelajarinya duluan gitu. Jadi sebelum saya masuk kelas, mereka udah mempunyai bekal gitu di rumahnya atau punya keterampilan sebelumnya. Jadi benar-benar pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Silakan keluarkan kertas origami kalian. Nah, informasi tadi itu dicatat di kertas origami dan dibuat dalam bentuk peta konsep. Ya, sangat jauh sekali ya berbedanya. Apalagi anak-anak itu yang awalnya itu kita harus suruh dulu anak-anak belajar. Anak-anak itu harus kita tuntun dulu di sekolah belajar. Tapi kalau dengan diferensiasi konten ini, anak-anak udah mencari tahu dan udah punya seperangkat pengetahuannya sendiri. Jadi ketika mereka belajar di kelas pun, mereka untuk menghubungkan atau mengkoneksi antar materinya itu lebih cepat. Jadi pembelajaran di kelas itu jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Oke, sudah selesai? Oke, dari tepuk tangan untuk Bapak.
Sebelum saya mengenal diferensiasi proses, murid ibaratkan selembar kertas kosong, yang mana saya isi tanpa saya melihat murid paham atau tidak materi yang saya berikan. Dampaknya, kelas menjadi sepi. Murid mengantuk, bahkan ada murid yang meletakkan kepalanya di atas meja. Di saat saya memberikan materi, tidak melihat murid bersemangat. Jika diberikan latihan soal, maka mereka akan melihat mencontoh kepada temannya. Di sini ada kelompok satu, nanti kita beri nama kelompok kalkulus. Kelompok dua kita kasih nama aritmatika. Kelompok tiga kasih nama trigonometri. Kelompok empat kita kasih nama kelompok geometri. Dan kelompok yang terakhir, kelompok lima, yaitu aljabar. Jadi ayo anak-anakku sekalian membuat kelompok sesuai dengan yang Bapak tentukan barusan. Ada yang mau menanyakan? Gimana? Ya silakan, kelompok trigonometri silakan. Mana yang mau ditanyakan yang tidak mengerti? Oh ini kok bisa nilainya min? Begini ya, ini kan nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3 ya kan? X plus 2 sama dengan 3. Sekarang X sama dengan 3 min 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 gitu. Mengerti anak-anak? Ya. Ini masih ada sisa waktu. Sambil menunggu kelompok yang lainnya, silahkan kelompok kalkulus belajar mandiri. Boleh pakai buku teks atau pakai HP, belajar lihat di YouTube yang berkenaan dengan persamaan nilai mutlak ya. Ayo silakan kalian belajar mandiri. Ini bagaimana kelompok yang lain? Ya silakan kelompok ini yuk. Ini nomor 1, duanya kalau pindah ruas dibagi atau berkurang. Oh ya begini, ini perhatikan ya yang lainnya. Nilai mutlak 3x min 6 min 2 sama dengan 15. 2 nilai mutlak 3x min 6 sama dengan 15 plus 2. Saya buat durasi proses belajar yang bervariasi. Saya memberikan pendampingan khusus yang lebih lama kepada murid yang merasa kesulitan memahami materi yang saya berikan. Kepada murid yang lebih paham, saya berikan kesempatan belajar mandiri dengan belajar di buku paket ataupun YouTube yang penting relevan dengan materi yang saya berikan. Kami dari kelompok kalkulus akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan nilai mutlak. 3Z plus 8 per 2Z min 3 sama dengan 4. 3Z plus 8 sama dengan min 4 dikali 2Z min 3. Jadi penyelesaiannya adalah Z sama dengan 4 atau Z sama dengan 4 per 11. Perasaan saya sebelum mengikuti pembelajaran diferensiasi proses, biasanya saya hanya diam. Kemauan untuk belajar matematika itu hanya sedikit. Bahkan jika saya tidak tahu, saya tidak ingin bertanya kepada guru. Semangat saya bertambah. Kemauan untuk belajar matematika itu semakin meningkat. Bahkan waktu pun terasa kurang untuk belajar matematika. Dan biasanya kami didampingi oleh guru. Dan di saat saya tidak mengerti, saya selalu bertanya kepada guru. Sekarang apa kesimpulan dari kalian belajar dari persamaan nilai mutlak dengan satu variabel? Ya silakan Firda. Dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c menggunakan definisi nilai mutlak. Baiklah, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya menjelaskan atau menerapkan diferensiasi produk di dalam pembelajaran saya hanya sekedar memberikan teori, kemudian siswa saya berikan penugasan, setelah itu siswa mempresentasikan di depan kelas. Hal ini kalau saya amati, siswa itu merasa bosan dan kurang bersemangat, sehingga ada beberapa siswa yang saya temukan tidak mengerjakan tugas. Dalam hal ini, pembelajaran diferensiasi produk yang saya pilih yaitu keterampilan menulis aksara Jawa dengan menerapkan pada media pembelajaran. Di sini saya membentuk kelompok yang berdasarkan minat siswa. Dalam hal ini, peminatannya bisa lintas mata pelajaran. Jadi, saya terapkan dalam kriteria penulisan aksara murda. Setelah mereka membentuk kelompok, hal yang kedua yang dilakukan adalah penentuan tema. Mereka bisa memilih tema dari berbagai mata pelajaran yang mereka pilih. Dari tema tersebut, mereka menentukan kata yang mengandung aksara murda sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran ini. Setelah mereka menemukan beberapa kata yang terkait dengan tema tadi, kemudian kata tersebut dari bahasa Latin diubah menjadi aksara Jawa murda. Setelah mereka jadi, kemudian tulisan-tulisan yang berupa aksara Latin dengan aksara Jawa ini kemudian diterapkan dalam sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran yang para siswa bentuk ini saya serahkan kepada siswa masing-masing. Mereka mau memilih tema apa, mau memilih bentuk apa, saya serahkan pada masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi kalau makanan nanti otomatis kalian juga harus menyebutkan asal daerah. Dari pembelajaran ini, setelah saya melakukan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi produk dalam kelas, ternyata saya lebih mudah dalam memberikan materi. Siswa pun mudah menerima materi yang saya berikan. Perasaan saya sangat senang sekali menerapkan diferensiasi produk sehingga bisa menghilangkan anggapan bahwa pembelajaran bahasa Jawa itu sulit. Di sini saya merasa puas, merasa senang sehingga memberikan pembelajaran pada siswa terutama mata pelajaran bahasa Jawa ini lebih bermakna. Hari ini kita membuat sebuah proyek menuliskan aksara murda diterapkan dalam sebuah media pembelajaran. Dan pemilihan tema itu nanti kalian juga harus menganalisa kata-kata apa yang termasuk pada kriteria penulisan aksara murda ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pembentukan kelompok ya. Oke, rapikan biar benderanya kelihatan dan lebih bagus. Sayang kan kalau nanti tidak ada pelindungnya di depannya. Ada enggak? Nyiapkan enggak? Nanti latennya ditaruh di bawahnya ya. Silakan pastikan di sini bersama kelompoknya. Silakan Mas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan penulisan aksara murda dalam tema nama-nama negara anggota ASEAN. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi, ya? Oke, katanya tidak membuat mengantuk untuk pembelajaran yang lebih aktif ya. Mungkin ada lagi? Ya. Ya, ini adalah yang terpenting. Jadi benar sekali kalau penulisan atau penerapan aksara murda itu tidak melulu pada pembelajaran bahasa Jawa saja, tetapi bisa lintas mata pelajaran. Jadi hanya penerapannya kita lebih kreatif, bisa menuju pada IPS, bisa diterapkan dalam bidang kesenian mungkin, dari prakarya juga bisa.